Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widianti dengan NIM H0721221056. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah sehingga saya masih diberikan kesempatan dalam hal ini untuk mempresentasikan sebuah materi kelompok kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hasbi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital A. Teman-teman, di dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, penting bagi kita untuk menjelajahi bagaimana teknologi akan membawa perubahan signifikan dalam sektor kesehatan. Nah, tentu saja hal itu akan berkaitan dengan materi yang akan saya bahas pada presentasi hari ini, yang telah dikemas dalam sebuah judul yaitu transformasi digital dalam bidang kesehatan, khususnya telemedicine. Nah, adapun materi pembahasan pada presentasi hari ini yang pertama yaitu definisi transformasi digital, kemudian yang kedua konsep transformasi digital, dilanjutkan dengan strategi transformasi digital, dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Baik, untuk mengefisien waktu, langsung saja saya melangkah ke submateri yang pertama, yaitu definisi transformasi digital dalam bidang kesehatan. Nah, transformasi digital merupakan revolusi dalam operasional dan interaksi organisasi, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing melalui penerapan teknologi informasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi terkini. Nah, salah satunya adalah pada bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Transformasi digital di bidang kesehatan mencakup penggunaan aplikasi mobile, video konferensi, pemantauan kesehatan jarak jauh, rekam medis elektronik, kecerdasan buatan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas perawatan fasilitas kolaborasi antar tim kesehatan, dan memberikan pengalaman pasien yang lebih baik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil kesehatan, efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih personal dan terintegrasi. Nah, di dalam konteks global yang terus berubah, transformasi digital di bidang kesehatan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi komunitas terpencil atau memiliki keterbatasan dalam mengakses perawatan medis tradisional. Nah, dengan menyediakan solusi telemedicine dan pemantauan kesehatan jarak jauh, teknologi digital memungkinkan pasien untuk berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan tanpa harus secara fisik hadir di lokasi praktik atau rumah sakit. Nah, hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup bagi individu di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yaitu konsep transformasi dalam bidang kesehatan telemedicine. Nah, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Tinjauan kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan adalah langkah penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan transformasi, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Nah, ini melibatkan pengumpulan data tentang demografi, geografi, dan faktor sosioekonomi yang mempengaruhi akses kesehatan, seperti jarak ke fasilitas kesehatan, transformasi, dan hambatan finansial. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi perlu dibangun untuk ditingkatkan, termasuk konektivitas internet dan sistem manajemen data, agar dapat mendukung implementasi telemedicine dengan sukses. Nah, dengan memastikan ketersediaan akses internet yang baik dan infrastruktur teknologi yang memadai, telemedicine dapat diimplementasikan dengan lancar, memungkinkan penyedia layanan kesehatan dan pasien untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual dengan efektif dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan dan kebijakan.
Nah, diperlukan pengembangan kebijakan yang mendukung praktik telemedicine yang mencakup regulasi privasi dan keamanan data. Nah, gunanya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan telemedicine. Kebijakan ini harus mempertimbangkan perlindungan data pribadi pasien serta menetapkan standar keamanan yang ketat untuk penggunaan dan penyimpanan informasi medis secara elektronik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan teratur, akan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien, serta mendorong adopsi telemedicine dengan lebih luas dalam sistem kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, diperlukan penyediaan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan, di mana nantinya agar dapat mengadopsi teknologi telemedicine dengan efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Nah, pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang platform telemedicine, keterampilan komunikasi virtual yang efektif, manajemen data medis elektronik, serta etika praktik telemedicine. Dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, mereka akan dapat menghadapi tantangan dan kesempatan yang terkait dengan telemedicine dengan lebih percaya diri, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pasien. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, integrasi data dan interoperabilitas. Penting untuk memastikan integrasi data yang lancar antara sistem kesehatan yang berbeda guna memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Nah, hal ini mencakup pengembangan standar data yang konsisten dan interoperabilitas yang memungkinkan berbagai sistem kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah. Nah, dengan demikian, data medis pasien dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan yang berbeda secara efisien dan dengan keamanan yang terjamin, memungkinkan pemberian perawatan dan terkoordinasi dan terinformasi dengan baik. Nah, upaya untuk meningkatkan integrasi data dan interoperabilitas merupakan langkah penting dalam memperbaiki efisiensi dan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang keenam yaitu keterlibatan pasien. Libatkan pasien dalam proses telemedicine dengan menyediakan edukasi dan dukungan serta memastikan aksesibilitas platform telemedicine. Nah, keterlibatan pasien dalam proses telemedicine sangat penting. Ini dapat dicapai dengan menyediakan edukasi yang komprehensif tentang penggunaan platform telemedicine, kemudian cara mengaksesnya dan menggunakannya dengan efektif. Nah, selain itu, penting untuk memastikan aksesibilitas platform telemedicine bagi semua pasien termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau teknologi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa platform telemedicine dapat diakses melalui berbagai perangkat dukungan untuk aksesibilitas seperti layar besar atau perangkat bantuan pendengaran. Dengan melibatkan pasien secara aktif dan memastikan aksesibilitas yang baik, telemedicine dapat menjadi alat yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang baik. Kemudian, poin ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi penting untuk membantu keberhasilan transformasi telemedicine. Dengan membantu dan mengevaluasi faktor-faktor ini secara teratur, kita dapat mengukur dampak positif transformasi telemedicine terhadap kesehatan masyarakat dan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Kemudian yang kedelapan yaitu kolaborasi industri dan pemerintah. Penting untuk memfasilitasi kerjasama antar pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan teknologi guna menciptakan ekosistem telemedicine yang komprehensif. Kolaborasi ini dapat mendorong inovasi, memperluas akses layanan kesehatan,
dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan solusi telemedicine yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian poin ke-9 yaitu pengamanan informasi. Nah, pengamanan informasi dan privasi pasien menjadi aspek penting dalam implementasi telemedicine. Oleh karena itu, prioritas utama adalah mengadopsi standar keamanan tinggi dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang ketat. Nah, ini termasuk pengamanan enkripsi data, autentikasi ganda, serta pemantauan data audit secara teratur untuk memastikan bahwa data pasien tetap aman dan terlindungi dari ancaman keamanan siber. Kemudian yang terakhir yaitu skabilitas dan inovasi berkelanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi teknologi telemedicine, penting untuk terus memperbarui dan mengembangkan platform telemedicine secara berkala. Hal ini memudahkan agar sistem tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam teknologi dan praktik kesehatan. Selain itu, mempertahankan kemampuan untuk menskalakan solusi telemedicine dan mengadopsi inovasi baru akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang mereka berikan kepada pasien. Nah, transformasi sistematis telemedicine ini membutuhkan kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dan teknologi tentunya. Selain itu, dukungan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong adopsi teknologi telemedicine. Investasi dalam sumber daya teknologi dan manusia juga krusial untuk memastikan bahwa transformasi ini dapat terjadi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sistematika transformasi digital pada bidang kesehatan yaitu telemedicine. Nah, sistematika transformasi digital dalam bidang kesehatan melalui telemedicine mengikuti langkah-langkah terencana yang mencakup evaluasi awal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang ada. Perencanaan strategi untuk mengidentifikasi tujuan dan langkah-langkah yang dibutuhkan, pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, pengembangan solusi efektif dan efisien, serta mengimplementasi yang terkoordinasi dan terukur. Nah, pelatihan karyawan merupakan bagian integral dari proses ini, karena memungkinkan mereka untuk memahami dan mengadopsi teknologi telemedicine dengan baik. Nah, pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa solusi telemedicine terus berjalan dengan baik dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Nah, dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan semua pemangku kepentingan organisasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi dalam pelayanan-layanan kesehatan, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah melalui penerapan telemedicine. Nah, kemudian adapun strategi transformasi digital dalam bidang kesehatan telemedicine, yaitu dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis dan pendekatan DVI. Nah, yang pertama yaitu pendekatan analisis. Dalam pendekatan analisis, yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, hal ini penting dilakukan untuk memahami secara keseluruhan kebutuhan dan harapan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait dalam implementasi telemedicine. Nah, tinjauan kebutuhan pasien akan membantu menentukan fitur dan layanan apa yang paling dibutuhkan oleh mereka.
Sedangkan pemahaman tentang kebutuhan penyedia layanan kesehatan akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul selama implementasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu evaluasi teknologi yang tersedia. Nah, evaluasi teknologi perlu dilakukan untuk menentukan platform telemedicine mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis regulasi dan kepatuhan. Nah, analisis regulasi dan kepatuhan merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa implementasi telemedicine sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemahaman mendalam terhadap regulasi telemedis dan evaluasi terhadap risiko hukum akan membantu menghindari masalah hukum di masa mendatang dan memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang ada. Nah, kemudian yang keempat yaitu penyusunan rencana implementasi, seperti identifikasi prioritas implementasi dan pengembangan rencana pelatihan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan DVI atau Digital Value Innovation. Nah, yang pertama yaitu identifikasi peluang inovasi, di mana mencakup analisis kebutuhan pasien, tinjauan kebutuhan pelayanan kesehatan, kemudian penelitian inovasi teknologi. Yang kedua yaitu pengembangan solusi inovatif. Nah, pengembangan solusi inovatif ini memungkinkan organisasi untuk mengaplikasikan temuan dari analisis peluang inovasi ke dalam praktek. Nah, inovasi dalam model bisnis dapat membantu dalam menciptakan pendekatan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi dan kemitraan. Nah, di sini memainkan peran kunci dalam menghadirkan inovasi dalam telemedicine melalui kemitraan strategis dengan kelembagaan kesehatan, perusahaan teknologi atau startup. Organisasi dapat memperluas akses terhadap sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Kemudian yang keempat yaitu uji coba dan iterasi, seperti uji coba prototipe dan iterasi berkelanjutan. Nah, poin yang terakhir yaitu contoh kasus dari telemedicine, di mana di sini kita mengambil sebuah kasus yaitu puskesmas yang kita inisialkan dengan Puskesmas X. Nah, adapun latar belakang kita mengambil contoh kasus ini yaitu karena Puskesmas X ini berada di daerah terpencil, memiliki akses yang terbatas terhadap dokter spesialis. Nah, hal ini menyebabkan pasien harus menempuh perjalanan jauh dan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap. Kemudian yang kedua, adapun strategi kita dalam menangani kasus ini, yaitu yang pertama, implementasi layanan telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Nah, yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur teknologi di puskesmas seperti jaringan internet dan perangkat telemedicine. Nah, dalam Puskesmas X termasuk peningkatan jaringan dan penyediaan perangkat telemedicine yang diperlukan. Nah, dengan infrastruktur yang memadai, layanan telemedicine dapat diakses dengan lancar dan tanpa hambatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pelatihan tenaga kesehatan. Dalam hal ini akan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan di puskesmas tentang penggunaan teknologi telemedicine. Nah, ini termasuk pelatihan dalam pengoperasian perangkat telemedicine serta komunikasi yang efektif melalui platform tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di sini kita akan melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang ketersediaan layanan telemedicine di Puskesmas X. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu implementasi.
Nah, implementasi layanan telemedicine di Puskesmas X merupakan langkah progresif dalam memperluas akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kolaborasi antara Puskesmas X dan rumah sakit rujukan memastikan bahwa pasien dapat dengan mudah berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mendukung pelaksanaan layanan telemedicine. Nah, di Puskesmas X telah memperbarui infrastruktur teknologi dengan menyediakan jaringan internet yang stabil serta perangkat telemedicine yang diperlukan. Nah, langkah ini krusial dalam memastikan konektivitas yang lancar dalam penggunaan teknologi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu tenaga kesehatan di bidang Puskesmas X juga telah menjalani pelatihan khusus untuk memahami dan menggunakan teknologi telemedicine dengan baik. Nah, ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas. Nah, selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Puskesmas X kepada masyarakat tentang layanan telemedicine sangat penting. Nah, melalui berbagai media seperti poster, brosur, dan penyuluhan kesehatan, informasi tentang manfaat cara mengakses layanan telemedicine dapat tersebar dengan luas. Nah, sehingga memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, implementasi layanan telemedicine di Puskesmas X menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adapun evaluasi dan peningkatan. Yang pertama yaitu Puskesmas X secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan telemedicine sebagai respon terhadap tantangan akses terhadap dokter spesialis di daerah terpencil. Nah, evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti tingkat partisipasi pasien, kualitas konsultasi, dan tingkat kepuasan pengguna. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Puskesmas X melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap pelayanan telemedicine berdasarkan hasil evaluasi. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil. Adapun hasil dari contoh kasus yang kami ambil, yaitu yang pertama, layanan kesehatan telemedicine di Puskesmas X telah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu layanan telemedicine di Puskesmas X ini telah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor pertimbangan. Yang pertama yaitu keamanan data pasien dan privasi. Kemudian selanjutnya interoperability antara sistem telemedicine di puskesmas dan rumah sakit rujukan. Kemudian aksesibilitas layanan telemedicine bagi semua pasien di wilayah puskesmas. Keterjangkauan layanan telemedicine bagi semua pasien, dan tentunya edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pasien tentang penggunaan telemedicine. Baik, itulah tadi yang sempat saya presentasikan mengenai transformasi digital dalam bidang kesehatan, khususnya telemedicine. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.